Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Natal untuk kita semua. Tema peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lagu O Holy Night adalah salah satu lagu Natal yang terkenal. Lagu ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh John Sullivan Dwight pada tahun 1855. Pada tanggal 24 Desember 1906, salah satu momen bersejarah bagi lagu ini, cerita tentang kelahiran Yesus dalam Lukas 2, untuk pertama kalinya dipancarkan melalui radio mengiringi kisah itu, yaitu lagu O Holy Night. Jadi lagu O Holy Night dan Lukas 2 punya kedekatan emosional karena sama-sama pertama kali sebagai kisah dan lagu yang dipancarkan di radio. Selain itu, kedekatan lainnya juga terlihat dari kesamaan pesan dari kisah dan lagu ini. Dalam lagu O Holy Night, dinyatakan bahwa kelahiran Yesus membawa kelegaan pada dunia yang merana oleh dosa dan kesalahan. Ada sukacita karena sebuah pengharapan bahwa dunia yang lelah akan beristirahat pada pagi baru dan mulia. Lagu O Holy Night menyatakan bahwa ada kelegaan dan sukacita yang dialami oleh dunia yang merana dan lelah. Tokoh yang merana dan lelah itu ada pada para gembala, yakni Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Pada era Perjanjian Lama, gembala merupakan profesi dihargai, namun pada era Perjanjian Baru, profesi gembala pada masa ini bukanlah profesi yang baik. Gembala yang dimaksud di sini adalah gembala upahan yang ditugaskan menjaga domba tuannya. Ada di antara gembala upahan ini yang suka mencuri milik tuannya. Mereka juga sering meninggalkan domba jika ada binatang buas. Image buruk ini sudah melekat pada profesi ini, sehingga meskipun ada di antara mereka yang mau belajar bertanggung jawab dan baik, namun karena profesi ini sudah punya image buruk, maka semuanya menjadi buruk. Meski mereka dipekerjakan namun dicurigai, mereka diberi label orang yang tidak dapat dipercaya, tidak kompeten, kotor, tidak kudus. Mereka direndahkan di masyarakat dan disetarakan dengan pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang berdosa. Dalam ritual keagamaan, mereka dianggap najis, tidak kudus, karena mereka berprofesi sebagai gembala yang dianggap selalu bersentuhan dengan bangkai binatang atau kotoran. Mereka juga dianggap najis karena bersentuhan dengan hewan-hewan najis. Pertanyaan: mengapa berita kelahiran Mesias dan penampakan malaikat dinyatakan kepada para gembala yang punya stigma demikian? Mengapa bukan kepada para raja atau para imam? Siapa mereka sehingga mereka menjadi saksi mata kemuliaan Allah dan menerima berita kelahiran Raja Agung? Ayat 10 sampai ayat 14 menunjukkan bahwa kepada gembala diberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Peristiwa penampakan malaikat Allah kepada para gembala menunjukkan dua hal. Yang pertama, Allah peduli dengan kehidupan para gembala. Allah melihat jauh ke dalam hati para gembala. Allah melihat betapa merana dan lelahnya mereka karena dosa kesalahan mereka. Mereka sulit sekali untuk bangkit karena tidak ada kesempatan dan dukungan bagi mereka, bahkan oleh pelayan bait Allah. Yang kedua, Allah memberi harapan
perubahan. Jika masyarakat memberikan cap atau label tidak bertanggung jawab, pencuri dan tak bisa dipercaya kepada para gembala, maka Allah selalu memberikan kesempatan berubah. Allah mempercayakan kepada mereka berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita Natal pada saat ini adalah yang pertama, Allah peduli dengan kita yang merana dan lelah. Kelahiran Yesus ke dunia bukan untuk mencari orang benar, yang baik, yang hidupnya oke, tidak mengalami kendala apapun. Ia datang untuk mencari yang merana dan lelah, untuk memberinya ketenangan jiwa. Yesus lahir untuk mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Yang kedua, Allah memberikan pengharapan untuk berubah. Setiap kita dipercayakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita dipercayakan membawa berita perubahan hidup, sehingga orang yang melihatnya melihat Kristus dalam hidup kita. Natal adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar beriman, belajar melayani, belajar bertanggung jawab, belajar bergantung pada Allah, bukan pada diri sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada peringatan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, biarlah melalui kelahiran-Mu kami benar-benar mendapat sukacita, sebab Engkau menyapa kami dalam semua sisi kehidupan kami. Biarlah setiap orang di seluruh dunia ketika mendengar berita kelahiran-Mu bersukacita, bersorak-sorai, memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan.